Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya akramal akramin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Baik para sahabat semuanya, kita masih akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Habib Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai ke bab wudu. Kemarin di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas dari adab-adab wudu, dan adabnya itu tercampur memang. Dari semenjak siwak, ini persiapan wudu, siwak, kemudian duduknya, kemudian menghadap kiblat, dan yang lain sebagainya. Dan juga masuk kepada kesunahan wudu di awal-awal, yaitu ada tamadmad atau berkumur-kumur, istinsyak, istinthar, dan dengan doa-doanya. Kita sampai di terakhir, kita sudah membahas tentang membasuh muka. Sekarang kita masuk kepada rukun yang berikutnya setelah membasuh muka, yaitu membasuh tangan. Qala rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Thumma ghsil yadakal yumna thummal yusra. Lihat di sini. Kemudian basuhlah tanganmu yang kanan dan yang kiri. Membasuh tangan ini ma'al mirfaqain, sampai ke sikut, ila ansafil adadain, ke pertengahan otot. Nah, kan tercampur. Membasuh tangan sampai sikut itu yang rukunnya. Tapi kanan kirinya itu sunnah ya. Kanan kiri ini tsumagsil yadakal yumna tsummal yusra, ini masuk ke sunnah. Kemudian ada lagi ma'al mirfaqain, ini jelas. Walaupun ilal marofik ini ada yang sampai, artinya sikutnya sampai sikut dilebihkan atau tidak, yang jelas sikut ini tetap harus atau menjadi wajib dibasuh ya, di antara anggota tangan ini. Jadi yang wajib dibasuh sampai sikutnya, sampai siku. Adapun ini ila ansafil adadain, sampai pertengahan lengan ini sampai otot, itu sunnah juga. Jadi Imam Ghazali di sini masih mencampur yang adab dan adab, maksudnya sunnahnya, baik yang sunnahnya maupun yang fardu, yang rukun. Untuk apa harus dilebihkan sekarang? Kenapa harus dilebihkan? Tidak sampai siku saja. Fa innal hilyata fil jannati tablughu mawadhi'al wudu. Karena perhiasan di surga itu sampai seperti wudunya sampai mana. Kita tidak usah bayangkan memang perhiasan, kalau misalkan perhiasan di dunia kita agak repot. Kalau seorang perempuan pun misalkan perhiasannya sampai ini juga tidak wajar. Tapi memang ini hiasannya hiasan di surga saja. Hiasan nanti di surga. Dan tentunya surga ini beda dengan yang kita bayangkan. Kami akan singgung sedikit. Memang dari kemarin seakan-akan yang disinggung itu laki-laki. Padahal ada perempuan juga termasuk di situ. Kemarin misalkan membasuh yang kita bahas itu muka, sampai kalau misalkan jenggotnya tipis, itu harus terbasuh itu kulitnya. Sekarang kalau misalkan perempuan ada yang berjenggot misalkan, ini pun seandainya
Dan kenyataannya memang agak sulit kita temukan. Seandainya ada perempuan pun itu termasuk harus masuk ya. Jadi kalau walaupun perempuan ini jenggotnya tebal, itu perempuan harus masuk. Itu kemarin bagi laki-laki yang tipis ya. Kalau perempuan itu harus masuk ke kulit. Itu pun jika ada. Tapi pun ada yang meringankan para ulama, ya sudah seperti laki-laki saja. Nah ini termasuk tangan. Kalau tangan ini sampai, yang wajib hanya sampai siku saja. Adapun yang lebihnya, ini hati-hati juga untuk perempuan, akhwat, tidak terbuka, tidak dibuka kalau misalkan takut dari fitnah. Maka ini tidak diperbolehkan. Waqul 'inda ghuslil yumna, dan katakan ketika membasuh yang tangan yang kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ini doa, masih doa, dan ini sesuai doanya, bagus kita mengikuti doa ini. Allahumma a'tini kitabi, Allah berikan kitabku dari arah kanan, wa hasibni hisaban yasira, dan mudahkanlah hisabku. Dan mudah-mudahan sebetulnya jangan sampai kita termasuk orang yang dihisab. Mudah-mudahan kita ingin kita termasuk orang-orang yang tidak dihisab, karena yang dihisab itu sebetulnya lebih sulit. Wa inda ghusli shimal, ketika membasuh yang kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, jangan sampai kami meminta perlindungan kepadamu, jangan sampai Engkau berikan catatan amal kami dari tangan yang kiri atau dari punggung kami. Alhamdulillah, itu tanda-tanda ini. Ingat, ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Ashabul yamin yang kanan ini, kalau sudah nanti kitabnya diberikan tangan kanan, maka itu termasuk ahli surga. Tangan yang kiri, maka ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka kita meminta kepada Allah yang kanan, semoga yang kanan yang akan menerima kitab, yang kiri jangan sampai yang kiri. Dan ada yang beberapa yang harus kita perhatikan ketika membasuh tangan. Jika kita memakai cincin, maka kita gerak-gerakan cincinnya agar masuk. Begitu juga dengan jam tangan. Kita gerak-gerakan agar masuk airnya. Kemudian wa inda, mohon maaf, thumma staw'ib ra'saka. Nah, sekarang membasuh kepala. Thumma staw'ib ra'saka bil mashi. Kemudian kuasai, artinya menyeluruhkan rambut. Ra'saka, ini ra'saka di sini kepala, tapi maksudnya rambut kepala. Bil mashi bi antabulla yadaika. Nih, ini hanya masah. Jadi wamsahu biruusikum, hanya berupa masah. Kita bedakan antara masah dan gosel. Kalau gosel harus perlu genangan dan dibasuh, sedangkan ini hanya mengusap saja, hanya dibasahi. Antabulla yadaika, hanya dibasahi saja. Tapi Imam Al-Ghazali ini, kalau dalam mazhab Syafi'i, satu helai rambut pun tidak apa-apa. Satu helai rambut yang kita basahi tidak apa-apa. Tapi Imam Ghazali istau'ib, harus menyeluruh. Dan ini memang lebih condong ke mazhab Maliki. Dan tapi juga kita diutamakan juga. Ini ya, kita ingat lagi, ini adab. Memang rukunnya satu helai, tapi secara adab bagus kita sempurnakan dengan menyempurnakan membasuh rambut kepala. Ini harus diingat, rambut kepala. Rambut kepala yang ada di kepala. Memang ketika tahallul, ini ada bab yang lain, di bab tahallul, kalau ada perempuan misalkan rambutnya sampai ke bawah, ketika tahallul rambut bawahnya juga tidak apa-apa. Beda dengan ketika membasuh rambut ketika wudu.
itu harus bagian atas, tidak boleh bagian bawahnya. Kalau ada laki-laki pun, nah misalkan rambutnya panjang, tidak boleh yang bawahnya, tapi harus yang kepalanya. Tapi tidak harus juga perempuan harus dibuka misalkan, apalagi memang tidak memungkinkan, artinya timbul fitnah atau di tempat tercampurnya laki-laki perempuan, tidak harus dibuka kerudungnya. Menjaga aurat itu wajib. Sedangkan ini bagaimana? Ini cukup dengan di sela-sela begini, ini sudah cukup. Ini sudah ada satu rambut dan itu rambut kepala, sudah cukup. Jadi tidak usah istau'ib kalau di sini. Bagaimana cara isti'abnya? Bagaimana cara menyeluruhkan kepala? Wa tulsiqa ru'usa asabi'i yadika al-yumna bil yusra. Ini kepala atau ujung jari dengan ujung jari disatukan, ditempelkan. Wa tad'uhuma ala muqaddimatir ra'si, dan ditaruh di bagian depan kepala. Wa tamurruhuma, keduanya ini dilewatkan ilal qafa, sampai ke tengkuk bagian belakang. Jadi secara prakteknya ujung jari dengan ujung jari disatukan ke belakang, kemudian tsumma tarudduhuma ilal muqaddimah atau muqaddamah, dikembalikan lagi, dan ini wahad fahadi marrotan, ini dihitung satu kali. Jadi ke belakang kemudian ke depan itu baru satu kali. Taf'alu dzalika tsalatsa marratin, lakukan seperti itu 3 kali. Kalau untuk perempuan sekali lagi tidak harus seperti itu, tidak harus menyeluruh. Kalau memungkinkan itu menyeluruh, tapi kalau tidak maka yang cukup yang wajibnya saja. Dan juga masih ada doanya. Doanya wa kadzalika fi sa'iril a'dha. Nah, demikian juga di seluruh anggota tubuh, anggota wudu ya. Semuanya 3 kali. Ya, 3 kali ini sunnah juga. Wa qul, dan katakan ini doanya, Allahumma ghoshini birahmatika. Ya Allah, naungilah kami dengan rahmatmu, wa anzil alayya min barakatika, dan turunkan kepadaku dari berkah-berkahmu, wa adhillani tahta dhilli arsyika yauma la dhilla illa dhilluk, dan naungilah kami di bawah naunganmu di hari nanti, pada hari itu tidak ada naungan selain naunganmu ya Allah. Gitu. Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkan rambutku dan kulitku terbakar oleh api neraka atau tertimpa api neraka. A'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi bagus sekali doa-doanya, terutama memang sesuai ya. Yang berikutnya, Tsumamsah udhunaika. Nah, ini masuk ke dalam masah lagi. Kalau masah tidak ada genangan, cukup dibasahi saja sedikit. Tsumamsah udhunaika dhahirahuma wa batinahuma bima'in jadid. Kemudian basahi saja tangan dan basuhkan. Nah, sekarang membasuh telinga ini, di sini disebutkan udhunaika dhahirahuma wa batinahuma, baik yang zahir maupun yang batin. Zahir batinnya dengan air yang baru. Sebetulnya mengusap telinga itu bisa jadi ada 12. Ini secara kesunahan. Di awal kita di muka, ketika membasuh wajah itu minal udhun ilal udhun. Ini secara arad, secara lebarnya itu sampai 1. Kedua, ketika membasuh tadi, membasuh rambut atau mengusap rambut kepala. Ketika isti'ab, maka sampai juga ke telinga. Yang berikutnya, ini memakai air yang baru, diusapkan. Ini juga 3 kali.
Nah, baru yang berikutnya wa adkhil masbahataika fi samahai udunaika, dan masukkan dua jari telunjuk ke dua telinga sampai dalamnya. Jadi telunjuk ini sampai ke dalam, sedangkan wamsah dhahira udunaika bi batni ibhamika. Sedangkan ibu jari ke bagian luar, telinga bagian luar di sini. Masukkan, kalau ini bagian luar. Jadi untuk telinga diusap, tangan dibasahi. Pertama diusap, hanya diusap saja, yang berikutnya dimasukkan. Ini 3 kali. Wamsah dhahira udhunaika bi batni ibhamika. Ini. Wa qul Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan-perkataan yang baik dan mengikuti perkataan itu. Jadi kita kalau ada dinasihati orang, mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kami yang baik itu baik, dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Allahumma asmi, ini lanjutan doanya. Allahumma asmi ini munadiyal jannata fil jannati ma'al abrar. Ya Allah, biarkan saya nanti mendengar panggilan-panggilan ahli surga di surga nanti, bersama orang-orang yang bertakwa, bersama orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Tsumamsah raqabataka. Kemudian basuh leher. Memang sebagian ulama termasuk Imam An-Nawawi mengingkari ini. Tidak usah membasuh leher. Ya, kalaupun mau kita membasuh, kita tidak menisbatkannya ini sunnah Rasulullah, tidak. Jadi ya kalau mau dibasuh, basuh saja, anggap untuk kesempurnaan saja, karena memang leher itu biasanya kotor ya, atau banyak keringat di sini. Basuh saja. Jadi kalau yang basuh saja, tapi jangan sampai terlalu meyakini ini itu sunnah. Ya memang termasuk adab kita amalkan ini, yang karena Imam Al-Ghazali memasukkan. Waqul, dan katakan ketika membasuh leher atau ketika mengusap leher, Allahumma fukka raqabati minan nar. Ya Allah, bebaskan kami, leherku minan nar, dari neraka. Wa a'udzubika minas salasil wal aghlal, dan kami minta perlindungan kepadamu daripada rantai dan belenggu api neraka. Naudzubillah, memang di neraka nanti, karena tidak ada yang mau ya. Tidak ada yang mau masuk neraka itu. Semuanya dipaksa. Ada yang dengan rantai, dengan belenggunya dipaksa untuk ke neraka. Naudzubillah. Ya Allah, bebaskan kami ini ketika membasuh leher, bebaskan kami dari belenggu dan rantai-rantai neraka. Karena di dalam keterangan kita di dalam hadisnya satu jengkal tanah pun, ketika kita naudzubillah, ketika ada seorang mengambil dengan tanpa hak satu jengkal tanah saja, itu akan dibelenggukan. Nah, ini termasuk belenggu ini. Naudzubillah, kalau misalkan kita ada yang terbelenggu seperti ini, ya Allah bebaskan kita. Yang terakhir ini dalam amaliyahnya, dalam yang dibasuhnya, yang terakhir rukunnya adalah kaki. Tsumagsil rijlakal yumna, kemudian basuhlah, ini kembali ke gosal lagi, tsumagsil. Karena ada yang memahami wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Nah, ini ada yang memahami seperti ini, basuhlah rambut dan basuh kaki. Padahal di sini kalau kita igsil, beda ya. Maka harus dengan igsil, basuh. Bukan hanya mengusap saja. Tsumagsil rijlakal yumna, kemudian basuh kaki kanan, tsummal yusra ma'al ka'bain, kemudian kiri sampai mata kaki.
sampai mata kaki. Wa khallil. Ini sekali lagi rukunnya adalah basuhnya sampai mata kaki, sedangkan kanan kirinya sunnah. Wa khallil bikhunsuril yusra asabi'a rijlika al-yumna mubtadi'an bikhunsuriha hatta takhtima bikhunsuril yusra wa tudkhilal asabi' min asfal. Nah, ini sekali lagi kita harus membedakan antara yang ibadah dengan yang kebiasaan. Kebiasaan basuh kaki ya basuh kaki begitu saja. Kalau ini tidak, membasuh kaki ini misalkan kaki itu membasuhnya memang membasuhnya dengan di sela-selanya ya, di sela-sela. Ini ada juga sunnah juga menyela-nyela dengan kelingking kiri, kelingking kanan ya, kelingking tangan bagian kiri. Membasuhnya awal kaki kanan bagian kelingking. Jadi kaki kanan mulai dari kelingkingnya. Kelingking jemari kaki ya. 1, 2. Dan dibasuhnya dari bawah. Membasuhnya dari bawah, tidak dari atas. Cukup saja ini saja dengan kelingking saja ya. Dan kemudian dilanjutkan kaki kiri pun membasuhnya dengan kanan dengan tangan kiri dengan bagian kelingking. Dimulai dari dimulai dari ibu jari kalau yang kiri. Jadi yang pertama di sela itu adalah kaki kanan dari mulai jari kelingkingnya diakhiri dengan kelingking kiri. Nah, dimulainya tetap dari bawah, di sela-sela dari bawah. Waqul dan katakan, ini doanya, Allahumma tsabbit qadami ala sirat. Allahumma tsabbit qadamayya ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadikas shalihin. Ya Allah, tetapkanlah, teguhkan kaki saya yang dua ini di atas siratal mustaqim bersama kakinya orang-orang yang soleh, teguhnya orang-orang yang soleh. Wa kadzalika taqul inda ghuslil yusra, ketika kaki kiri yang dibasuh, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadamayya ala sirat fin nari yauma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Dan ya Allah, kami meminta perlindungan kepadamu dari tergelincirnya kakiku di atas sirat ya, pada hari itu tergelincir orang-orang munafik dan musyrikin. Warfa'il ma ila ansafis saqain, dan angkat, jadi dibasuhnya kalau bisa lebihkan lagi ila ansafis saqain, ke pertengahan betis, sampai pertengahan betis. Catatan yang harus dicatat ada juga untuk muslimah, untuk akhwat yang perempuan tidak harus melebihi kecuali dalam keadaan aman. Tapi kalau misalkan tercampur sekali lagi atau tidak aman dari fitnah, maka cukup yang fardu saja, cukup yang rukun saja sampai kedua mata kaki. Wara'i tikrar thalathan, dan diusahakan dijaga diulangi 3 kali fi jami' af'alika. Kita di yang lalu juga sudah memang 3 kali semua gerakan wudunya 3 kali. Fa idza faragta, kalau sudah selesai, kita sudah selesai wudunya, selesai yang dibasuh selesai ya, farfa basaraka ila sama, maka angkat penglihatan kita, angkat pandangan kita ke langit. Angkat pandangan ke langit. Ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ada di langit, bukan seperti itu juga. Ini salah pemahaman pandang ke langit ya. Pandang ke langit itu memang
kita berdoa itu kiblatnya itu adalah langit. Gitu. Jadi jangan sampai ada pemahaman Allah ada di langit, bukan. Kiblatnya sama seperti kita sholat menghadap kiblat, kita doa menghadap langit. Dan ini merupakan bukti ketinggian Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah. Bukan berarti tapi ada di langit. Kemudian berdoa, waqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi. Nah, ini setelah syahadat berdoa, ya Allah, kami atau saya melakukan yang perbuatan jelek dan saya menzalimi diri sendiri. Memang zalim kepada diri sendiri ketika kita berbuat maksiat. Itu zalimnya lebih dari pembakaran hutan, belum ada apa-apanya. Jadi menzalimi diri sendiri itu zalim yang benar-benar zalim. La tufsidu fil ard, jangan menzalimi diri kalian dengan maksiat. Karena zalim dengan maksiat nanti akan merubah keturunan. Astaghfiruka, ini kita bertobat, astaghfiruka wa atubu ilaik, faghfirli, ampuni aku, wa tub alayya, supaya berikan taubat supaya tidak mengulangi dosa lagi. Allah, innaka antat tawwabur rahim. Engkaulah Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat dan mengasihani kami. Allahumma ij'alni minat tawwabin, ya Allah, jadikan kami orang-orang bertaubat, waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang senantiasa bersuci. Karena innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Waj'alni min ibadika shalihin, ya Allah, jadikan saya bagian hamba-hamba yang soleh. Waj'alni saburan syakuran, dan jadikan kami orang-orang yang sabar dan bersyukur. Waj'alni adzkuruka dzikran katsiran, dan jadikan kami senantiasa yang berzikir kepadamu. Wa sabbihuka bukratan wa asila, dan senantiasa bertasbih kepadamu baik di pagi hari maupun di sore hari. Nah, keterangan ini, doa ini, faman qara'a hadhihi da'awat, dan barang siapa yang baca doa ini fi wudu'ihi kharajat khotoyahu min jami'i a'dha'ihi. Ketika kumur-kumur dia berdoa, basuh muka berdoa, ketika basuh tangan berdoa, mengusap bagian kepala berdoa, semuanya berdoa. Yang membaca doa-doa ini kharajat khotoyahu min jami' a'dha'ihi, akan keluar kesalahan-kesalahannya dari yang dia lakukan, tangan, muka yang dilakukan, itu akan keluar dosa-dosa. Wa khutima ala wudu'i bi khatam, seakan-akan distempel, nanti disegel. Nah, disegel, ini sah gitu. Ini bagus nih wudunya. Wa rufi'a tahtal arsy, dan diangkat. Falam yazal yusabbihullahu wa yuqaddisuhu wa yaktubu lahu thawaba dzalika ila yaumil qiyamah. Dan Allah dengan wudu kita ini bertasbih, menyucikan sampai hari kiamat. Jadi dari doa-doa wudu ini yang akan mengekalkan pahala wudu ini. Dan berguguran nanti, berdosa-dosa berguguran, terus pahala tasbih berkembang dan dicap mendapatkan pahala. Wajtanib, dan jauhi wudu, wajtanib fi wudu'ika sab'an, jauhi wudu dari 7 perkara. Yang pertama, la tanfad yadaika fatarushul ma, jangan dikeringkan ya, jangan justru dikibaskan, sehingga ini tujuannya membebaskan diri dari air wudu, padahal air wudu itu yang air barokah, harusnya biar menyerap agar barokah anggota tubuh kita. Wala taltim wajhaka wala ra'saka bilma latman, jangan juga menampar, jadi seakan-akan menampar muka, menampar anggota wudu dengan air, jangan ditamparkan ya.
tapi dengan pelan-pelan. Jadi yang pertama jangan dikeringkan, apalagi dengan tanpa udzur dikeringkan. Kalau dengan udzur tidak apa-apa, misalkan di waktu dingin, apalagi misalkan di musim salju, kalau ada yang musim salju itu mesti kita keringkan, soalnya ketika tidak dikeringkan terlalu dingin. Nah, airnya nanti terkena udara terlalu dingin. Itu dikeringkan, tidak ada masalah, ada udzur. Ketika tidak ada udzur, tidak usahakan untuk menjauhi, ini makruh. Yang berikutnya tadi jangan tamparkan airnya. Wala tatakallam fi atna'il wudu. Yang ketiga, jangan berbicara ketika berwudu, walaupun sekali lagi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak artinya bukan kita tidak berbicara tentang sah atau tidaknya. Wala tazid fil ghusli ala thalatha marratin, dan jangan lebihkan lebih dari 3 kali. Wala tukthir subal ma min ghairi hajatin, jangan lebih dari mengucurkan airnya, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu banyak. Bimujarradil waswasah, hanya karena waswas. Was-was dia enggak takut ada yang kurang. Artinya sampai 1 gayung untuk membasuh, hanya membasuh 1 anggota wudu, itu berlebihan menggunakan air. Justru yang was-was seperti ini, falil muwaswisin syaitanun yadhaku bihim yuqalu lahu alwalhan. Justru ketika seorang itu was-was, itu setan tertawa. Setan tertawa, dan bahkan setannya ini ada namanya walhan. Ya. Kalau airnya banyak punya sendiri, ya mubah memang. Secara hukum mubah, boleh-boleh saja. Dan bahaya justru kalau misalkan airnya wakaf hanya untuk wudu saja. Misalkan ini hanya untuk wudu, tidak boleh dibawa, tidak boleh pakai yang lain. Itu justru nanti akan malah jadi haram ketika airnya digunakan berlebihan. Wala tatawaddo bil ma'il musyammas, dan jangan berwudu dengan air yang musyammas, yang terjemur matahari. Tapi ini pun kemungkinan bukan di kita tidak ada, karena air musyammas yang sungguhnya itu ada syaratnya. Syaratnya musim panas, di negeri panas, lagi panas-panasnya, dan tempatnya itu timah, yang mengandung timah. Kalau tidak itu, misalkan kita musim panasnya, ada sih di kita juga musim panas, musim hujan, tapi tidak panas sepanas-panasnya. Kemudian tempatnya juga mungkin bukan timah, bukan pas lagi panas-panasnya. Kalau misalkan itu memang musyammas tapi sudah dibiarkan sehingga tidak panas, itu tidak apa-apa. Dan ini memang ketika di padang Arafah misalkan, itu akan terjadi karena itu padang, paralonnya juga besi, memang panas di situ. Kemudian wala minal awani safriyah, wudunya tidak memakai air yang terjemur matahari, dan tidak juga dari tempat-tempat yang kuning. Di sini maksudnya emas, bukan tempat emas. Fahadis sab'ah, dan 7 hal ini makruhatun fil wudu, termasuk yang makruh dalam wudu. Fil khobar, dan dalam hadis ini khobar itu bisa berupa hadis, khobar itu bisa berupa perkataan para sahabat dan tabi'in, ya. Kalau khobar, penting ada khobarnya. Anna man dzakarallaha 'inda wudu'ihi taharallahu jasadahu kullahu. Bahwasanya orang yang berzikir ketika wudunya, maka Allah akan sucikan jasadnya semuanya. Wa man lam yadhkurillah lam yutahhir minhu illa ma asabahul wudu ma. Dan barang siapa yang tidak berzikir dalam wudunya, tidak dizikir ya. Sah sih sah, tidak dibaca zikir dan doanya sah saja, tapi keutamaannya tidak Allah bersihkan seluruh anggota tubuhnya.
Kalau yang lain itu yang plus doanya seakan-akan Allah bersihkan seluruh badannya. Tapi kalau misalkan wudunya hanya tidak dibarengi zikir, tidak barengi doa, itu seakan-akan anggota tubuhnya saja yang akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wudu yang tadi itu misalkan yang wudu yang makruh ini, yang 7 ini memang tetap sah saja, tapi tetap dimakruhkan. Kemudian kita juga harusnya dengan belajar wudu ini bukan hanya wudu ketika akan rukun saja ya, atau ketika akan sholat fardu saja, tapi dalam sholat sunnah, dalam ketika akan baca Al-Quran, maka kita harus tahu sebetulnya, dan insya Allah di lain kesempatan akan kami jelaskan bagaimana ini wudu ini kan dengan air. Bagaimana kalau nggak ada air? Dan airnya harus seperti apa? Insya Allah di pertemuan yang akan datang akan kami jelaskan airnya yang seperti apa. Kemudian nanti kalau misalkan airnya tidak ada, harus bagaimana? Insya Allah sebetulnya sudah tahu ini bab tayamum, tapi insya Allah akan kita bahas secara detail bab tayamum di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari bab wudu ini menjadikan ibadah kita, khususnya sholat ini, karena menjadi rukunnya rukun, fardunya fardu, menjadi sholat ini jadi sah sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu upaya kita untuk menjadi orang yang bertakwa secara lahir dan batin, menjalankan ketaatan, sehingga dengan taatan ini kita termasuk orang yang takwa tadi, menjalankan perintah, menjauhi larangan, sehingga dengan modal takwa ini kita patut dan layak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.